aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhilu ahadan minkum. Ya, tidak ada seorang pun di antara kalian ya amaluhul jannah yang amalnya itu memasukkan dia ke surga ya wala yujiruhu minan nar dan mengeluarkan dia dari neraka. Artinya tidak ada satu orang pun ya di antara kita kaum muslimin, kaum mukminin yang dia itu bisa masuk surga karena amalannya. Juga tidak bisa keluar dari neraka karena amalan dia sendiri. Enggak. Ya. Wala ana, dan termasuk aku, kata Rasulullah SAW. Ya. Illa kecuali birahmatin minallah. Kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, dari sini kita bisa menyadari betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala karena seluruh amalan yang kita kumpulkan ini kalau kita kemudian yakin dengan inilah kita masuk surga, kayaknya nggak cukup. Ya, sehingga masuk surganya kita itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya kita berprasangka baik. Ya. Karena Allah itu selalu memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Sehingga kita masuk surga. Ya, karena rahmat itu. Kita keluar dari neraka karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kemudian dibuat matematis. Umur saya 60, sejak kecil saya sudah sholat berjamaah ke masjid, menjalankan kewajiban dan meninggalkan dosa-dosa, pasti masuk surga. Karena amalan saya. Itu malah suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dikira Allah nggak punya kekuatan apa-apa dalam masalah ini. Sehingga dalam masuk surga itu nggak ada yang matematis. Nggak ada yang kalkulatif seperti itu. Tetapi semuanya itu dengan mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya, kalau begitu amalan-amalan nggak penting. Ya, amalan penting, tetapi dalam rangka mencari rahmat Allah. Artinya kita itu beramal solih itu supaya Allah itu memberikan rahmatnya kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hijrah, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika yarjuna rahmatallah. Ya, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 218. Jadi bukannya amaliyah kita nggak penting, amaliyah kita penting, tetapi amaliyah kita itu dalam rangka mengharapkan rahmat dari Allah, yang dengan rahmat itulah kita bisa masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Nah, sehingga kita selalu menumbuhkan rasa husnudzon billah. Dan yang ketiga, bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih besar dari murkanya. Ya. Kita kadang-kadang sejak kecil sering ditakut-takuti, kalau nggak sholat dosa, neraka. Kalau maksiat dosa, neraka. Jadi sehingga kadang-kadang terbentuk di dalam benak kita bahwa Allah itu jahat. Allah itu suka menghukum dan suka memasukkan orang ke dalam neraka. Padahal rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu jauh lebih besar dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kataba rabbukum. Ini Allah berfirman untuk dirinya sendiri, ya, dan itu boleh aja. Ya, kataba rabbukum, ya, sesungguhnya Rabbmu telah menetapkan ala nafsihi, atas dirinya sendiri, ar-rahmah, kasih sayang. Jadi Allah itu mewajibkan, Allah kok mewajibkan, yaitu
berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah mewajibkan atas dirinya untuk memberikan rahmah. Ya, surat Al-An'am ayat 54. Artinya ini adalah bentuk proklamasi pengakuan Allah kepada atau pemberitahuan Allah kepada kita bahwa Allah itu kasih sayangnya sangat luas, rahmatnya itu sangat luas. Jadi jangan kemudian kita berpikir yang negatif ya, jahat, ya, kemudian suka menghukum, tidak memberikan maaf. Nah itu porsi itu mestinya tidak berlebihan sampai mengalahkan seolah-olah Allah itu nggak punya rahmat. Makanya seringkali Allah menyebutnya basyirah wa nadhirah, ya, kabar gembira dan peringatan, ya, atau roja khauf. Khaufnya di belakang, ya, karena kita roja berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga khauf yaitu takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Lamma khalaqallahul khalq kataba fi kitabihi." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluknya fi kitabihi, di dalam kitabnya Lauhul Mahfuz, huwa yaktubu ala nafsihi, ya, maka Allah itu menulis untuk dirinya sendiri, wa huwa wad'un 'indahu 'alal arsy, ya, yang kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Apa yang dicatat? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga kalau kita itu melihat pahala dan dosa, itu Allah lebih banyak menghitung pahala daripada dosa. Ketika seseorang itu berniat berbuat baik, maka Allah sudah menghitung pahala satu kebaikan buat dia. Ketika niat itu dia amalkan, maka Allah akan melipatkan pahalanya 10, 700, atau berlipat-lipat kali. Sebaliknya kalau seseorang itu berniat berbuat dosa, Allah nggak menulis dosa pada dia. Kalau dia melakukannya, dihitung satu dosa. Nah itu Allah rahmatnya lebih banyak daripada kemurkaannya. Dan hampir semua amalan itu oleh Allah itu ditulis sebagai kafarat, penebus dari dosa-dosa. Misalkan puasa, puasa itu penebus dosa. Sholat, penebus dosa. Sedekah, penebus dosa. Membantu tetangga, penebus dosa. Jadi semua amalan itu ada nilai penebus dosa. Karena rahmat Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita harus punya persepsi yang benar, ya. Tidak kemudian seolah-olah Allah itu jahatnya melebihi daripada rahmatnya, enggak. Justru Allah itu rahmatnya jauh lebih besar daripada murkanya. Makanya nanti ketika masuk surga, maka rahmat Allah itu yang menghantarkan kita masuk surga dan menjauhkan kita dari neraka. Bukan karena kita nggak beramal, karena amalan kita itu dalam rangka untuk mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat, karena Allah itu Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu itu membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itu sebenarnya baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu buruk buat kamu. Apa yang kita nggak suka, bisa jadi itu baik buat kita. Apa yang kita suka, bisa jadi itu nggak baik buat kita. Kuncinya apa?
Kuncinya adalah wallahu ya'lamu. Kuncinya adalah Allah itu maha mengetahui. Wa antum la ta'lamu. Sedangkan kamu nggak mengetahui. Maksudnya kamu ya kita semua. Kita semua nggak tahu. Allah maha tahu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 detik setelah ini, 2 detik setelah ini. Kita nggak ngerti. Allah yang maha tahu. Dan karena Allah maha tahu, Allah juga maha tahu 10 tahun yang akan datang. Ya, yang kita nggak tahu. Hari ini kita menginginkan sesuatu yang 10 tahun yang akan datang kita akan menyesali apa yang kita inginkan. Ya. Demikian pula hari ini kita membenci sesuatu yang 10 tahun yang akan datang kita merasakan manfaat apa yang kita benci hari ini. Dan Allah yang maha tahu, kita yang tidak tahu. Di dalam perang Badar itu, para sahabat menginginkan bertemu dengan rombongan dagang Abu Sufyan. Yang rombongan dagang itu hanya dikawal 70 orang saja, dengan membawa 1000 ekor onta yang masing-masing onta berisi harta perniagaan yang banyak. Itu yang mereka inginkan. Tetapi ternyata Allah mempertemukan mereka dengan 1000 tentara bersenjata lengkap. Kalau sahabat ditanya, mana yang kalian pilih? Abu Sufyan atau Abu Jahal? Mereka mengatakan Abu Sufyan. Tetapi mana yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Abu Jahal. Jadi tidak sesuai dengan skenario, tidak sesuai dengan keinginan para sahabat. Tetapi Allah itu hendak menegakkan yang hak, ya, dan menghilangkan yang batil dengan seperti itu. Ya. Waliyuhaqal haqqa wa yubtilal batil. Dan Allah itu ingin menguatkan yang hak, ya, dan menghilangkan yang batil. Ya, jadi kita punya bayangan, wah ini saya nggak suka dengan seperti ini. Ketika kaum muslimin itu dalam perang Khandaq atau perang Ahzab, itu kan dikepung oleh kurang lebih 10.000 pasukan gabungan. Orang Arab antara Quraisy, Ghatafan, Asja, ya, Bani Murrah, itu kumpul sampai lebih dari 10.000. Sementara tentara kaum muslimin di Madinah 3.000 orang. Dan peristiwanya terjadi pada saat musim paceklik. Jadi serba nggak enak semua. Sudah pasukannya sedikit, terjadi di musim paceklik, sahabat juga kelaparan. Ya, maka ketika kaum muslimin berhasil melampaui ujian itu, ketika pasukan Ahzab itu pulang, Rasulullah SAW menyampaikan, ya, mulai hari ini orang-orang kafir Quraisy itu nggak akan lagi datang ke negeri kita Madinah. Tetapi justru kita yang akan datang ke negara mereka, insya Allah. Ya, jadi ada sesuatu yang kita itu nggak suka, sebenarnya Allah sudah menyiapkan kebaikan-kebaikan dengan itu. Demikian pula sebaliknya, kalau kita memaksa untuk yang kita sukai, jangan-jangan itu di balik itu ada sesuatu yang nggak baik buat kita. Nah, makanya kita berprasangka baik kepada Allah itu karena Allah maha tahu yang terbaik buat hambanya. Allah SWT telah menentukan ukuran bagi makhluknya. Allah SWT berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah telah menetapkan ukuran-ukuran, ya. Allah khalaqa kulla syai'in, artinya itu menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdir, dan menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya. Jadi manusia itu sudah dibuat Allah dengan ukuran serapi-rapinya, ukuran yang sesuai dengan masing-masing dari manusia itu. Nah, demikian pula Allah sudah mengerti ukuran kita, dan kita ditakdirkan berdasarkan ukuran itu. Kita aja kadang-kadang yang nggak terima, pengennya kita memakai ukuran orang lain. Ya, kita melihat orang kaya raya, kita ingin memakai ukuran mereka.
kita melihat orang yang populer, kita ingin memakai ukuran mereka. Kita ingin melihat orang yang sangat terkenal, ya kita ingin memakai ukuran mereka. Padahal Allah telah menentukan ukuran buat kita sendiri. Yang Allah membuat ukuran itu dengan serapi-rapinya. Sehingga kita harus berprasangka baik kepada Allah SWT, karena apa yang terjadi pada diri kita saat ini, insya Allah itu adalah ukuran yang pas ya, buat diri kita yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, Allah itu tidak akan pernah menzolimi hambanya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-40, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seorang hamba walaupun hanya seberat dzarrah saja. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Kalau seseorang itu melakukan kebaikan, yudha'ifha, maka akan dilipatkan pahala-pahalanya. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'aziman. Dan Allah akan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Jadi pahalanya dilipat-lipatkan. Enggak mungkin Allah itu menzolimi hambanya. Nah, itu yang harus ada di dalam benak kita. Kenapa kita merasa terzolimi? Ya karena seringkali kita itu membuat ukuran-ukuran untuk kita sendiri. Ya, bukan kemudian memakai ukuran-ukuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Misalkan kita terlalu mendramatisir diri kita sendiri. Kita merasa sebagai orang yang paling menderita sedunia. Lah padahal tetangga dekat kita aja hidupnya jauh lebih sengsara daripada kita dan mereka bahagia-bahagia saja. Jadi perasaan kita terzolimi itu jauh lebih dominan dalam diri kita karena kita mendramatisir perasaan diri kita sendiri. Ya. Nah padahal Allah tuh nggak akan menzolimi seorang hambanya. Bahkan kalau kesannya terzolimi, misalkan seorang hamba sakit, Allah itu akan mengganti sakitnya itu dengan pahala, misalkan mengurangi dosanya. Kalau orang itu seolah-olah terzolimi di dunia, bisa jadi di akhirat bersih dosanya. Ya, dia itu melihat catatan amaliyahnya, nggak ada keburukannya karena sudah terhapus oleh penderitaannya di dunia yang dianggap itu menderita. Ya. Nah, jadi ini yang harus ada di dalam benak kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan menzolimi hambanya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dalam perkara yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku. Maksudnya Allah itu tidak akan berbuat zolim. Kalau Allah nggak akan berbuat zolim, berarti kepada siapa? Ya kepada hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Dan aku jadikan kezoliman itu juga haram di antara kalian. Fala tazolamu. Dan janganlah saling berbuat zolim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi kalau orang itu percaya dengan dunia, percaya dengan akhirat, maka apa yang terjadi pada diri kita itu insya Allah baik dan baik. Ya kan? Allah akan mengganti apa yang terjadi di dunia ini dengan balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa husnudzon itu langkah kita adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Bukan memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Ya. Harus seperti ini, harus seperti ini. Ya bisa jadi nggak harus, karena Allah ternyata nggak mentakdirkan seperti itu. Ketika kita mengharus-haruskan, maka bisa jadi kita akan kecewa, karena apa yang kita harus-haruskan itu ternyata tidak terwujud di dunia. Ya. Dan itu kita memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti kehendak kita. Nah, bisa jadi memang
kita punya planning, punya rencana, punya usaha. Tetapi kan akhirnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menentukan. Ya, bukan kita yang kemudian memaksa-maksa Allah mengikuti kehendak kita. Akhirnya ada juga orang yang mengaku dirinya wali. Ya. Wali itu adalah mereka yang mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, bukan sebaliknya, memaksa Allah mengikuti kehendak kita. Ya, sehingga ada wali yang sudah nggak sholat lagi. Nah itu berarti kan memaksa Allah mengikuti kehendak dia. Padahal Allah memerintahkan untuk sholat. Ya, nah itu malah akhirnya jadi wali setan. Ya, karena tidak menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Jadi kita ini mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika Allah mentakdirkan kita begini, ya kita mengikuti ya apa yang menjadi kehendak Allah. Buah dari husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama ridho ya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua semangat di dalam berikhtiar. Dan yang ketiga tawakal terhadap masa depan. Yang pertama ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, apa-apa yang musibah yang menimpa seseorang itu tidak ada satu musibah pun kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada musibah itu yang jangan-jangan ini kelewatan, enggak ada. Itu semua sudah menjadi izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan sekarang pandemi COVID-19 ya. Ada orang yang sangat disiplin di dalam protokol COVID-19. Ternyata kena COVID positif setelah diswab. Ada juga orang itu yang seenaknya sendiri tidak pernah mematuhi protokol COVID-19. Ternyata dia nggak kena. Ya. Nah itu kita tidak bisa kemudian berpikir bahwa jangan-jangan ini kelewatan, tidak direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Semua itu sudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kelewatan. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang mendukung kebenaran kalah. Gimana nih Allah itu tahu enggak? Ya enggak. Allah tahu semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melanjutkan waman yu'min, barang siapa yang beriman kepada Allah ya. Jadi semua itu adalah bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kehendak Allah yang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kalau kita mengimaninya, yahdi qalbahu. Allah akan memberikan hidayah pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat yang 11. Jadi nggak ada yang kelewatan. Ya, bagi Allah itu nggak ada kelewatan, itu sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu memberi penjelasan tentang ayat itu bahwa musibah yang terjadi itu dengan perintah Allah, yaitu berasal dari takdir dan kehendaknya. Jadi tidak ada yang kelewatan. Sedangkan Alqamah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang ayat ini, dia berkata huwa rajul tusibuhul musibah. Kita adalah seseorang yang tertimpa musibah, faya'lamu annaha min indillah. Ya, kemudian dia menyadari bahwa musibah itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fayardo, dia ridho, wa yusallim, dan menerima dengan lapang dada. Ya, karena itu sudah jadi kehendak Allah, wis di planning matang-matang ternyata kelewatan. Ya, kita sudah planning, Rasulullah SAW itu hijrah sudah di planning sedemikian detailnya. Keluar dari rumah, tempat tidurnya diganti dengan Sayyidina Ali, pergi ke selatan, padahal Madinah itu di utara, bersembunyi di Gua Sur, ya kan? Akhirnya ada juga yang sampai ke Gua Sur, gitu kan? Makanya ridho dan lapang dada, Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, Allah bersama kita. Ya, jadi
Kalau kita itu husnudzon pada Allah, berarti apapun yang sudah kita kerjakan, masa lalu kita, ya itu sudah jadi kehendak Allah, nggak usah kita kemudian resah, ya lebay, kecewa. Ya. Kita lahir di Indonesia, kita sekarang tinggal di Jogja, ya kan? Kita punya anak sekian, laki-laki, perempuan. Nah, langkah kita hanyalah fayardo, ya ridho, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala dan lapang dada. Ya. Ridho kepada keputusan Allah itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Ya. Semua sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sumber utama kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna azamal jazai ma'adzamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman, dan sesungguhnya jika Allah itu mencintai suatu kaum, ibtalahum, justru Allah akan menguji mereka. Faman rodiya, barang siapa yang ridho dengan ujian itu, falahur ridho, maka Allah akan ridho kepada dia. Wa man sakhata, barang siapa yang marah, falahu sakhatu, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita itu berprasangka baik pada Allah, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita itu, kita ridho. Ya. Kita tidak kemudian menyesal atau menggugat masa lalu. Kenapa dulu, ya kan, saya itu pinter, kenapa nasibku kok lebih buruk dari orang yang bodoh, misalkan ya. Yaitu Allah sudah berkehendak. Dan itu sudah lewat. Tinggal sekarang kita berusaha, gitu kan. Nah, jadi kita tidak menggugat. Kenapa hidung saya nggak mancung? Kenapa kulit saya nggak putih? Kenapa? Ya, akhirnya kita menggugat sesuatu yang sebenarnya itu sudah jadi kehendak Allah. Kita tinggal ridho aja. Kenapa saya punya penyakit bawaan, kok teman saya enggak? Kenapa saya makan sedikit langsung gemuk, teman saya makan apa aja enggak gemuk-gemuk, ya kan? Ya itu ridho aja. Semuanya itu sudah ada ukuran sendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berprasangka baik, semuanya baik untuk kita. Yang kedua, kalau kita itu husnudzon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan muncul semangat ya di dalam berikhtiar. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam itu mencari Nabi Yusuf, ayahnya berpesan, wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Karena sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Karena orang kafir itu akan selalu berprasangka buruk pada Allah. Ini pasti aku nggak sukses ini. Ini pasti gagal ini. Memang nasibku itu sudah ditakdirkan seperti itu. Nah, perkataan-perkataan seperti itu kan muncul karena prasangka buruk pada Allah. Sehingga ikhtiar kita juga nggak maksimal. Saya sudah ditakdirkan buruk, ngapain ikhtiar? Ya kan? Nah, sementara kalau kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, kita nggak akan berputus asa. Kita akan terus berusaha. Dan nasihat Nabi Yakub ini akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf pun ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, surat Yusuf ayat 87. Dalam hadis yang lumayan panjang ini ya, ini seorang mukmin itu al-mukmin qawi, al-mukminul qawi khairun wa ahbu ilallah minal mukminid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi keduanya ada kebaikan. Kenapa? Sama-sama mukmin ya. Yang enggak baik yang enggak mukmin. Kemudian dirinci kekuatan-kekuatan itu. Apa itu? Ihris ala ma yanfa'uk. Ya, berambisilah terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk kamu. Nah, kita berambisi ya. Wasta'in billah, minta tolong pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Jangan kita itu lemah, jangan merasa lemah. Jadi orang yang berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, dia muncul semangat ya dalam ikhtiarnya. Tidak ada yang membuat dia itu kecewa karena Allah itu
memerintahkan kita untuk selalu berusaha dan memberikan nilai pahala yang tinggi bagi mereka yang berusaha. Kalau usaha kita gagal, wa in asabaka syai'un, kalau engkau tertimpa musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan rencanamu, fala taqul, jangan kamu ngomong lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Kita jangan ngomong seandainya aku tadi berbuat begini. Walakin kul, tapi katakanlah qadarullah, yaitu sudah menjadi kehendak Allah, takdir Allah. Wa ma syaa fa'al. Dan Allah tuh ya berkehendak sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita nggak usah kok begini toh, ya enggak ya. Ya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada perasaan kita seperti itu segera dihilangkan karena Allah akan memberikan kita yang terbaik, yang itu Allah Maha tahu. Fa inna lau, karena berandai-andai itu taftahu amala syaitan, ya akan membuka peluang pintu setan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Buah dari husnudzon adalah tawakal menghadapi masa depan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tawakal itu adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati kita bersandar pada Allah. Kenapa hati kita tenang kalau bersandar pada Allah? Karena Allah itu yang maha kekal, ya. Kalau kita bersandar pada sesuatu yang fana, ya tiba-tiba hilang, mati, ya kan? Musnah, ya. Bagaimana kita bisa tenang? Dan yang kedua, Allah itu mengikuti persangkaan kita. Kalau kita berprasangka baik, Allah baik juga. Kalau kita mendekat pada Allah, bersandar pada Allah, Allah akan mendekati kita. Dan ketika Allah itu maha kuasa, sehingga adalah tempat yang paling nyaman, paling tenang bagi kita untuk bersandar. Sehingga tawakal itu adalah bersandarnya hati dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh kemaslahatan dan menolak bahaya. Baik urusan dunia maupun akhirat secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Surat At-Talaq ayat 3. Kok bisa? Lah ya, karena Allah itu maha kekal. Jadi nggak akan hilang. Allah itu mengikuti diri kita. Sehingga kalau kita berprasangka baik, kita akan mendapatkan yang baik. Allah itu maha kuat. Nah sehingga bagaimana kalau kita sudah bersandar pada yang kuat, ya tentu saja Allah akan mencukupkan apa yang menjadi kekurangan kita. Nah, jadi husnudzon pada Allah itu menjadikan seseorang tawakal. Ini ada hubungannya dengan yang nomor 2 tadi, ikhtiar. Ya, seorang bertanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya, lalu tawakal kepada Allah, ataukah saya lepas ikatannya, kemudian tawakal pada Allah? Rasulullah SAW menjawab, ilha wa tawakal. Ikat dulu untamu itu, baru engkau tawakal. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Jadi usaha yang ikhtiar, yang semangat, ya kan. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf ada gangguan teknis. Ustadz Nono, nanti insya Allah akan diperbaiki sebentar lagi. Mohon bersabar, nggih.
Sembari menunggu Ustadz Nono untuk kemudian bergabung kembali, silakan bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan di chat room Zoom ataupun nanti bisa dipersiapkan untuk langsung berbicara sendiri. Okay? Materi ini nanti akan kami share melalui jalur masing-masing di TK, SD, SMP, dan SMA. Okay? Oke, sudah bergabung bersama kita Ustadz Nono. Silakan, monggo Ustadz dilanjutkan. Suaranya masih belum terdengar.
Oh, nggih, sebentar. Ya, kita lanjutkan. Terputus ya. Ini mau jadi co-host lagi nih. Kurang keras, Ustaz. Belum bisa jadi co-host. Apa? Suaranya Halo, kurang keras. bisa didengar? Oh, ya. Sebentar. Bisa didengar suara saya? Sudah saya jadikan co-host, Us. Oh ya. Baik, kita lanjutkan larangan suudzon ya. Jadi kita tidak boleh suudzon pada Allah Subhanahu wa taala supaya menyingkat waktu ya. Langsung saja akibat suudzon pada Allah Subhanahu wa taala itu pertama kecewa ya terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menggugat apa yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Suaranya Nah, masih akhirnya membuat ya. Ya nggak tahu saya. Tadi gini sudah dengar. Tes, sudah dengar suaranya? Tes. sudah terdengar tapi masih kecil. Masih kecil ya? Kenapa ya? Juga gitu. Ya, ini sudah saya maksimalkan ini. Oh, nggih. Nggak apa-apa, Ustaz. Monggo. Ya. Ya, ini suudzon pada Allah itu akibatnya itu yang pertama, jadi dia dirundung kekecewaan, ya tidak lega hatinya. Yang kedua lemah dalam ikhtiar karena dia sudah berprasangka-prasangka yang buruk dan kadang-kadang membayangkan apa yang dia usahakan pasti tidak ada hasilnya, maka dia lemah di dalam ikhtiarnya. Dan yang ketiga cemas terhadap masa depan karena dia suudzon pada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia berprasangka yang bukan-bukan juga terhadap masa depan. Jangan-jangan nanti terjadi hal yang buruk, jangan-jangan kena COVID, jangan-jangan. Nah, jadi dia cemas ya terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, ya tentang masa depan. Dan sebagai penutup, ya suudzon pada Allah Subhanahu wa taala itu bisa muncul jika pertama kita tuh salah persepsi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti tadi ya. Kita menganggap Allah itu tidak tahu, kita yang lebih tahu, menganggap Allah itu suka menyiksa dan lain-lain. Yang kedua, ingin semua keinginan terwujud secepatnya. Nah, itu bisa muncul suudzon. Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi kok nggak terwujud? Lah ya kan nggak bisa tiba-tiba. Ya. Yang ketiga, tidak sabar menjalani kehidupan. Ya, ketika takdir itu ditentukan oleh Allah berbeda dengan keinginannya, dia udah putus asa, ya udah nggak mau lagi. Padahal dia harus sabar menjalani itu, ya karena begitu banyak ya persoalan di dunia ini yang tidak sesuai dengan skenario atau rencana kita. Dan yang keempat, terlalu mendramatisir perasaan. Ya, jadi suudzon itu muncul ketika kita itu merasa
bahwa kita itu selalu teraniaya, selalu menjadi orang yang terzolimi, selalu orang yang menderita. Nah itu akhirnya kita suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya kembalikan pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Abdullah Sunono yang sudah memberikan materi kepada kita dalam rangkaian materi akidah kali ini tentang husnuzon billah. Di room chat sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan Ustadz. Ya. Dari Ibu Nesa, bagaimana cara untuk meningkatkan iman? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari Bunda Muhammad Royan, bagaimana atau amalan apa saja yang membuat kita ikhlas atau menerima ketetapan Allah di saat orang tua kita sudah meninggal. Itu Ustaz, monggo. Ya, jadi kita harus memadukan antara akal kita dengan hati kita. Kadang-kadang akal itu sudah tahu, seperti hari ini kita mendapatkan materi, berarti akal kita kan tahu bahwa semua itu sudah menjadi kehendak Allah. Ya. Dan Allah tentunya nggak nanya pada kita, kamu siap nggak, kamu mau nggak, Ya. Allah Maha Kuasa dan Allah berkehendak dengan irodahnya. Ya. Nah ini teori ini sudah ada dalam benak kita. Nah sekarang yang kedua, bagaimana hati kita menerima teori yang ada dalam otak kita itu. Tentu saja yang pertama adalah menanamkan berkali-kali di dalam diri kita. Itu harus ditanamkan dalam diri kita berkali-kali. Ya, ternyata orang tua saya sudah meninggal. Kita harus tanamkan bahwa itu sudah jadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan insya Allah kehendak Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik buat kita. Ya. Kadang-kadang orang kaya itu malah nggak syukur nikmat. Ya. Tetapi orang itu kalau miskin seringkali juga dia banyak kemudian menyebut asma Allah. Nah, apa hikmahnya? Ya, kita itu ternyata justru dekat pada Allah ketika rezeki kita itu pas-pasan saja. Sahabat Nabi aja ketika kaya, dia nggak pernah lagi ke masjid. Nah, jadi itu yang pertama ya, yang harus kita tanamkan di dalam hati kita berkali-kali bahwa Allah itu berkehendak dan kehendak Allah itu yang terbaik buat diri kita. Nah, itu harus kita tanamkan. Tentu saja yang kedua bahwa selain kita selalu menanamkan ya di dalam diri kita supaya hati kita juga ikut menerima apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita juga mencari hikmahnya ya. Kita selalu mencari hikmahnya terhadap peristiwa yang kita tidak menduga itu. Salah satunya juga jangan kemudian kita itu selalu berada dalam suasana seperti itu. Misalkan saya nggak terima dengan kematian bapak ibu kita ya. Nah terus dramatisir tiap hari pikiran kita fokuskan ke situ. Nah akhirnya semakin membesar ya semakin kita suudzon lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita alihkan kepada pemikiran yang positif, terus kita alihkan. Nah ini terjadi pertempuran memang nanti kalau sudah biasa, insya Allah ya apapun yang terjadi itu yang terbaik buat kita. Nah gitu ya. Kemudian kalau bisa ya kita berteman, beraktivitas dengan orang-orang yang senantiasa positive thinking. Ya, karena betapa banyak orang itu menatap hidup dan kehidupannya itu dari sisi negatifnya saja. Aku ki wit cilik ki rekoso Mas. Nah, itu kan. Padahal rekoso itu diceritakan dalam bentuk yang indah itu juga bisa. Aku cilikan kumbian sekolah ra nggih sandal loh, tapi malah indah gitu kan. Aku budal sekolah renang ning sungai. Itu
semua itu tinggal ditatap dari sisi indahnya atau dari sisi nelongsonya. Kalau kita tatap dari sisi nelongsonya, semua hidup kita itu nelongso terus, ya kan? Nah, gitu ya. Kalau kita berteman dengan orang yang senantiasa positive thinking, nah kita akan terwarnai. Misalkan kita baru ngomong gini, udah lama biasa itu. Banyak orang yang ngalamin kayak gitu. Jadi nggak usah diperbanyak. Nah, begitu. Tentunya juga jangan lupa senantiasa berdoa pada Allah supaya senantiasa mempunyai hati yang selalu positif thinking pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya nggih Ustaz. Nggih, monggo. Dari Bapak Soeharto, amal apa yang merupakan gabungan dari ridho, semangat ikhtiar dan tawakal yang mudah kita laksanakan sebagai latihan dalam keseharian? Monggo Ustaz. Ya, latihan itu pertama yang harus dipahami adalah, nah yang namanya latihan itu tadribul amal, itu adalah mulai dari yang sederhana, ya. Dimulai dari yang sederhana, kemudian yang kedua jangan ditunda-tunda, artinya dimulai sekarang juga, dan kemudian sadar bahwa ini akan berlangsung lama. Ya, latihan itu berlangsung lama. Ya, seorang ingin pinter bela diri, ya dia berlatih lama sampai dia mahir bela diri. Nah, demikian pula di dalam latihan ini yang pertama adalah tadi ya, dimulai dari yang sederhana, ya dimulai sekarang juga, dan kita sadar bahwa ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Ya. Kemudian amalan apa yang gabungan? Wah ini ya, ini amalan apa ya gabungan dari ridho terhadap ketentuan Allah, semangat ikhtiar untuk senantiasa ikhtiar dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa yang paling mudah ya kita laksanakan? Apa ini ya amalannya ya sebagai latihan? Ya. Nah, mungkin itu aja ya, coba kita lihat sendiri, tetapi kalau mudahnya gini, mudahnya pertama, berkumpullah dengan orang-orang yang punya 3 hal itu, ridho, semangat ikhtiar, dan tawakal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan bersama agama orang dekatnya. Fal yang ahadukum may yukhalil. Maka perhatikan salah seorang di antara kalian dengan siapa dia berteman. Nah, makanya berteman aja, langsung kita melakukan mencari komunitas orang-orang yang seperti itu, ridho, semangat ikhtiar dan tawakal. Ya, nanti akan menular ke dalam diri kita. Nah, jadi latihan yang paling mudah adalah dengan berlatih mencari komunitas yang seperti itu. Insya Allah kita akan terwarnai. Demikian. Oke, jazakallah Ustaz. Monggo kepada Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan. Sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, saya ingin bertanya Ustaz, terkait dengan bukan berarti kita itu meragukan bahwa apa yang baik buat kita itu pasti Allah berikan gitu ya. Tapi bolehkah kita berdoa gitu ya, misalnya meminta sesuatu, ya memang ini cukup naif tapi manusiawi gitu. Misalnya saya pengen punya rumah tahun depan gitu. Bolehkah itu dilakukan? Ya, jadi di dalam Islam itu doa itu ya bahkan sampai kita itu mencari tali kekang kuda kita yang hilang, itu boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak masalah. Bahkan orang yang tidak berdoa itu oleh Allah dianggap sebagai orang yang takabur. Ya, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita itu boleh bertemu dengan Allah itu kan seperti curhat seorang hamba kepada Kholiknya. Ya.
Tetapi sebenarnya ada lagi tingkatan yang lebih utama. Ya, ini tingkatan yang paling bawah itu pokoknya jaluk, Gusti Allah jaluk, dan jaluknya di dunia. Sholat duha, ben rezekine oke. Tahajud, ben lulus ujian. Nah, jadi semuanya diminta di dunia. Minta dibayar di dunia, bukan dibayar di akhirat. Ya, tapi ada tingkatan lagi yang di atasnya, yaitu kita itu tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, tetapi kita memberikan penawaran kalau itu baik bagi saya, ya maka kabulkanlah. Itu ada tingkat itu. Walaupun bagi orang yang lagi pengen-pengennya nggak mantep ya kan. Lagi pengen punya rumah kok doanya ya Allah kalau saya punya rumah itu baik bagi saya kabulkan ya Allah. Pokoknya ini kok orang mantep banget itu ya. Yang minta-minta aja ya. Nah, tapi itu justru tingkatan yang kedua itu yang lebih adab, sopan santunnya lebih ada. Karena doa itu kan ada 3 ya. Pertama, bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam bukunya Imam Ghazali itu dicontohkan ada orang yang miskin sedang berdoa dan dia bersandar pada tembok. Ya, dia berdoanya sambil bersandar pada tembok. Doanya, ya Allah, berilah saya 100 dinar. Nah, itu kan orang Badui itu, orang miskin. Tetapi Allah langsung mengabulkan karena tembok itu adalah temboknya orang kaya yang dermawan. Dan orang kayanya saat itu lagi di atas nginguk ke bawah. Dia dengar apa yang diomong orang miskin itu, dia ketawa, masuk rumah, kemudian ngambil uang, dijatuhkan dari atas. Nah, setelah jatuhkan dari atas, langsung dikasihkan berarti. Kemudian sama orang miskin itu dihitung, itu uangnya. Kemudian dia berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kok kurang 1 dinar katanya. Jadi orang miskin hitung-hitung ya. Nah, itu langsung dikabulkan Allah. Ada lagi yang kedua, diganti dengan sesuatu yang lebih kita butuhkan dan menjauhkan kita dari malapetaka. Nah, jadi kadang-kadang yang kita minta itu nggak dikabulkan, tapi digantikan yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, dia ditabung untuk di akhirat. Jadi di dunia nggak dikasih, tapi jadi tabungan di akhirat. Makanya sahabat kemudian mengatakan, kalau gitu saya banyakin doa-doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Allah juga akan memperbanyak, memberi kepada kamu. Nah, gitu ya. Nah, jadi boleh kita itu berdoa. Cuman gini ya, yang nggak boleh itu kalau kita malah curhat dunia itu kepada manusia. Nah, itu yang sebenarnya adabnya nggak boleh. Ya, kalau pada Allah, boleh-boleh aja. Ya Allah, aku butuh rumah. Kok ya ora ono omah ya kan? Kapan saya punya rumah itu? Ya. Silahkan saja mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Oke, matur nuwun. Monggo ada Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin bertanya. Jika sudah tidak ada, saya cukupkan, nggih. Ustazah Ulfi mungkin mau bertanya? Memberikan kata penutup. Cukup, Bu Esther, cukup. Nggih, sampun. Alhamdulillahirabbil Mbak Kholidah sudah mengangkat tangan. Monggo Mbak Kholidah. Sebelum saya tutup, mau bertanya langsung atau silahkan voice-nya?